Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di materi bahan fisika bahan yang pada kesempatan hari ini kita akan bahas tentang bahan superkonduktor yang beberapa waktu sempat kita singgung tentang konduktor yang super begitu ya. Ya, apa itu superkonduktor? Suatu bahan yang dapat mengalirkan arus listrik tanpa tahanan listrik sedikit pun. Artinya bebas hambatan ya. Konduktivitasnya tinggi dan apakah ini mungkin didapatkan? Ya, suatu bahan yang terdiri dari campuran unsur-unsur tertentu dapat mengalirkan arus listrik tanpa tahanan pada suhu yang sangat rendah. Arus yang mengalir pada rangkaian tertutup dari bahan superkonduktor akan terus mengalir selamanya. Jadi ini sangat ideal sekali ya. Jadi begitu arus listrik dialirkan pada bahan tersebut, maka akan terus-menerus mengalir gitu tanpa hambatan. Superkonduktivitas ini disebut juga sebagai fenomena kuantum makroskopis. Ya, superkonduktivitas adalah suatu fenomena yang terjadi pada suatu bahan jika berada pada suhu yang sangat rendah. Akan menunjukkan ciri-ciri yang pertama adalah resistansinya menjadi nol. Ya, hampir tidak ada ya, sama sekali tidak ada hambatan. Kemudian ini ada yang unik juga ya, bahwasanya bersifat menolak medan magnet. Nah, jadi suatu bahan, suatu benda jika suhunya diturunkan sangat rendah, ya, ini akan muncul yang namanya efek Meissner. Nah, superkonduktivitas dapat terjadi ya. Sebelum masuk ke sini ya, saya akan menunjukkan video ya efek dari Meissner itu tersebut. Ya, ini ada beberapa bahan. Ini merupakan suatu percobaan tentang efek Meissner. Ini bahan YBA, Cu3O7, kemudian magnet. Nah, ini magnetnya diletakkan di atas bahan tersebut. Kemudian ini ada nitrogen. Ada nitrogen dimasukkan ke dalam bahan tersebut, ya. Nah, nitrogen cair ini suhunya bisa 0 derajat Kelvin atau minus 273. Coba Anda perhatikan video tersebut. Mungkin videonya sedikit terlambat ya, atau di layar satunya sudah terlihat itu. Nah, ini coba perhatikan magnet
tersebut akan melayang. Jadi di bahan yang di bawah ini, nah, karena suhunya diberi nitrogen cair tadi ya, dia suhunya kritis, sangat rendah. Nah, ini akan memberikan efek menolak magnet. Ya, jadi dia membuat dirinya menolak magnet. Nah, dia menjadi proses penolakan. Nah, ini nanti dimanfaat yang namanya magnet levitation. Maglev, magnet levitation. Ya, manfaatannya ini di belakang, salah satunya adalah kereta cepat yang ada di beberapa negara maju ya. Nah, ini di atasnya ini magnet ini ya. Nah, nanti mungkin yang videonya agak tersendat. Jadi bahan ini mendapat efek Meissner. Kenapa bisa dapat efek Meissner? Ya, karena diberi nitrogen cair sehingga dia suhunya sangat rendah. Melayang ya, ini sangat-sangat melayang. Oke, itu video singkatnya. Kita kembali ke materi yang tadi tentang efek Meissner. Nah, jadi di superkonduktivitas bahan tersebut ya, kalau sudah diturunkan akan menjadi resistansinya 0. Kemudian yang kedua bersifat menolak medan magnet. Nah, ini tadi sudah didemonstrasikan tentang efek Meissner. Kita masuk ke superkonduktivitas dapat terjadi bila mana? Yang pertama bahan konduktor murni, aluminium ya, kemudian berbagai campuran logam. Nanti di slide berikutnya ada beberapa logam alloy-alloy yang bisa dipakai untuk superkonduktor. Kemudian juga bahan semikonduktor dan bahan isolator. Bahkan ini beberapa waktu yang lalu ya, isolator pun ya, nah, isolator itu kan menghambat aliran arus listrik. Nah, dengan perlakuan efek Meissner, isolator ini bisa menjadi superconducting, superkonduktor. Oke. Superkonduktivitas tidak terdapat pada emas, perak, dan bahan ferromagnetik. Ya, materi sebelumnya kan kita bahas tentang bahan-bahan magnet ya. Ya, ada beberapa unsur yang termasuk kategori ferromagnetik. Nah, justru yang konduktor ini kan emas itu kalau di dalam suhu normal, nah ini memang hambatannya 0, ya murni ya, artinya dia tidak diberi perlakuan suhu pun dia sudah mengalirkan atau konduktivitasnya tinggi. Nah, begitu pula dengan perak. Ya. Nah, juga di bahan ferromagnetik ini merupakan tidak bisa diperlakukan sebagai superkonduktor. Ya, sejarah superkonduktor. Di tahun 1911, Heike Kamerlingh mendinginkan air raksa atau merkuri, ya merkuri itu air raksa, atau kalau simbolnya di tabel periodik itu Hg, ya.
hidragirum, air raksa. Ini mendinginkan air raksa dalam helium cair pada suhu 4 derajat Kelvin. Nah, sangat rendah ya, karena 0 derajat Celcius itu setara, nah ini mengingatkan kembali kalau di pelajaran fisika, jadi kalau 0 derajat Celcius itu sama dengan 273 derajat Kelvin. Nah, bagaimana kalau 0 derajat Kelvin? Ya, tentu saja ini minus 273 derajat Celcius. Nah, sangat rendah sekali. Menurut para ilmuwan pada suhu ini, ya, pada suhu 0 derajat Kelvin, nah, atom-atom itu berganti bergerak. Jadi inti atom, kemudian elektron-elektronnya ini kan bergetar ya. Kalau di teorinya di magnet, elektronnya kan spin, berputar mengelilingi proton dan neutron. Nah, mengelilingi nukleus, inti atom. Pada suhu ekstrim ini, menurut ilmuwan, atom-atom itu berhenti bergetar. Nah, di 4 derajat ini kan sama dengan minus 269 derajat Celcius. Nah, ternyata didapat resistansinya 0. Effortnya atau usahanya sangat besar ya. Bagaimana mendinginkan sejumlah ini selisihnya Anda bandingkan 273 derajat. Nah, Anda memasak air, ini sebagai studi banding ya, Anda membandingkan bagaimana energi yang dikeluarkan. Kalau Anda masak air, ya, air itu kan suhu normalnya kan 25 derajat. Nah, Anda didihkan menjadi 100. Nah, 100 derajat. Nah, begitu dia kan akan menguap ya. Nah, itu kan selisihnya 75 derajat. Nah, energi yang dipakai berapa? Berapa BTU kalau tekanan gas begitu ya. Berapa watt misalkan kompor listrik. Nah, coba nanti dihitung, dikalkulasi. Ya tentu saja ada volume ya, karena memang kalor Q, ya, Q kalor itu sama dengan C M delta T. Ya artinya faktornya kalau kalor yang kita pakai, ya berarti ada pengaruh dari koefisien suhu dari suatu benda, kemudian masanya berarti kan banyaknya dari massa ini. Semakin banyak berarti energi atau kalor atau waktu yang Anda gunakan untuk memasak atau memindahkan, merubah suhu tersebut, itu akan sangat besar. Nah, di posisi 0 derajat menjadi minus 273, nah, berarti kan ada selisih 273 derajat ya. Nah, ini energi yang cukup besar yang cukup menyita energi. Oke. Tahun 1933, Walter Meissner menemukan jika benda didinginkan pada suhu yang sangat rendah, maka benda tersebut akan memiliki medan magnet sendiri. Tadi sudah Anda lihat videonya ya, bagaimana sebuah
benda begitu, ya tadi ada alloy ya, alloy YaCl. Ini sebuah benda, kemudian benda tersebut di atasnya diberi magnet, nah kemudian dituang nitrogen cair, ya dituang nitrogen cair. Nah nitrogen cair ini membuat suhu benda ini menjadi sangat rendah, ya, bisa mencapai titik kritisnya, ya TC, temperatur critical. Ya, ini pada saat suhunya sangat kritis, ternyata tadi di video tadi di awal tadi, nah benda ini menghasilkan magnetnya dirinya sendiri, ya dirinya sendiri menolak akibatnya karena dia memiliki kemagnetan, ya akibatnya dia menolak magnet yang ada di atasnya. Ya, magnetnya ini menjadi melayang-layang ya. Oke, jadi ini Walter Meissner nah, di tahun 1933 telah menyatakan bahwa benda pada suhu yang sangat rendah akan timbul kemagnetan, ya, yang menolak magnet lain bila didekatkan. Ya, ini makanya kita sebut dengan efek Meissner. Ya, ini menghormati sang penemu. Ya, nama depannya Walter, nama belakangnya Meissner. Ya, di tahun 1941 ditemukan niobium nitrit yang menjadi superkonduktor pada suhu 16 derajat Kelvin. Ini cukup tinggi ya di antara di tahun segitu ya, di tahun itu suatu bahan dengan diberi suhu 16 derajat Kelvin itu sudah cukup tinggi. Artinya dibanding tadi ya, yang cuma 4 derajat Kelvin, nah ini di sini sudah di niobium nitrit 16 derajat Kelvin. 1980 ditemukan bahan superkonduktor dengan bahan dasar karbon. Ya, karbon itu kan C. Ya, ini merupakan bahan organik. Ya, jadi di bahan organik ini Anda bisa menghasilkan superkonduktor. Ya, ini belum di uji empirikan. Misalkan Anda mengolah tenaga dalam Anda ya pada suhu terendah begitu ya. Apakah Anda bisa menghasilkan daya tolak? Mungkin di apabila diri atau di tenaga dalam ini mungkin kalau Anda yang mungkin fokus atau terjun di sana mungkin bisa meneliti, ya, coba meneliti hubungan antara efek Meissner pada pengolahan tenaga dalam, misalkan begitu. Nah ini belum ada penelitiannya di sini. Nah coba Anda gagas itu suatu saat nanti ya. Di 1986 ditemukan bahwa superkonduktor dengan bahan dasar keramik bisa dijadikan untuk superkonduktansi ya. Ini luar biasa karena keramik itu kan isolator. Di 1993 ditemukan paduan raksa, tolium, barium, kalsium
tembaga dan oksigen yang menjadi superkonduktor pada suhu 130 derajat Kelvin. Nah, ini luar biasa tingginya. Nah, suhu yang cukup tinggi ya, dengan campuran ini ya, talium, barium, kalsium, tembaga ini bisa pada suhu 138 derajat Kelvin itu sudah menjadi superkonduktor. Ya, tadi sempat disinggung yang namanya TC atau temperatur kritis. Ketika temperatur bahan diturunkan dari temperatur ruang normal itu 25 derajat ya, suhu kamar, sampai batas temperatur tertentu, bahan ini akan memiliki sifat superkonduktor. Temperatur bahan pada saat terjadinya perubahan sifat bahan ini dinamakan sebagai temperatur kritis atau TC. Ya, masing-masing bahan memiliki TC yang berbeda-beda. Ya, ini merkuri padat itu TC-nya 4,2 derajat Kelvin. Kemudian ini ada magnesium diborida 39 derajat Kelvin. Kuprit, nah ini ini belum tertulis ini. Nah ini beberapa molekul alloy ya, yang beberapa kombinasi ya, memberi TC yang beragam. Ya. Tadi kalau nggak salah YbACuO7 ini. Kalau yang di contoh video yang sebelum tadi ini 92 derajat Kelvin. Efek Meissner, ketika suatu bahan diturunkan temperaturnya sampai temperatur kritis superkonduktor, maka bahan tersebut akan memiliki sifat magnet baru. Nah, bahan bukan magnet menjadi magnet. Ya. Kemudian dapat mengikat atau mengunci flux magnet lain. Efek ini disebut sebagai efek Meissner. Ya, kelas dari beberapa bahan semikonduktor dibedakan menjadi kelas pertama dan kedua. Yang kelas pertama itu low temperature semikonduktor. Ya, ini dihubungkan dengan TC-nya. Ya, jadi untuk kelas 1 atau kelas pertama, bahan harus berada pada suhu yang sangat rendah. Ya, sementara untuk yang kelas kedua atau high temperatur, superkonduktor merupakan bahan yang dapat berada pada suhu di atas pada kelas 1. Jadi ada dua kelas, low temperatur sama high temperatur. Nah, ini beberapa kelas atau yang tergolong dari kelas 1, superkonduktor kelas 1. Nah, di kelas 1 itu kan low temperatur, temperaturnya rendah. Tanda biru atau warna biru ini menyatakan pada ambient pressure atau tekanan ambang. Jadi benda itu kalau ditekan ya, itu akan memberikan respon sendiri-sendiri ya. Sama seperti Anda, saya, kita semua. Nah, misalkan Anda ya mendapatkan tugas dari beberapa dosen,
itu justru akan memberikan suatu tekanan. Nah, tekanan tersebut akan membangkitkan ya, akan memicu sesuatu yang harapannya positif, ya harapannya positif. Ya terkadang ya tidak menafikan bahwa suatu tekanan tersebut bisa berdampak pada negatif ya. Nah ini untuk yang hijau, ya tanda hijau di sini menyatakan untuk under high pressure. Jadi memang harus ditekan sangat tinggi. Sudah dingin, sudah suhunya rendah, dan harus ditekan. Nah, ini kan sulit kalau nanti diaplikasikan. Tapi ini sebagai pengetahuan ya, artinya ada bahan-bahan yang memiliki karakter yang seperti ya meskipun dingin di kelas 1 atau low temperatur, ini membutuhkan tekanan yang tinggi. Nah, bahan termasuk semikonduktor di sini juga merupakan kategori tersebut. Ini alloy atau campuran-campuran yang pada konduktor kelas 2. Ya, ini konduktor kelas 2 bisa mencapai 127 derajat Kelvin atau ya kira-kira ya separuhnya ya, separuh dari minus ya. Ini nanti minus 120 sekitar 120 derajat Celcius. Cukup tinggi. Ya, meskipun ya hati-hati ya. Tangan Anda, makanya tadi di percobaan tadi ditunjukkan menggunakan pakai penjepit ya. Sudah pakai penjepit, kemudian tangannya menggunakan hand glove atau sarung tangan. Nah, kalau Anda memegang nitrogen cair tersebut, ya bisa molekul atau struktur jaringan Anda bisa mati nih. Ya, karena langsung terhisap energinya. Jadi dingin tersebut kan prosesnya begini. Kita itu kan misalkan ini gambaran dari tangan ya, kemudian diberi es begitu ya. Nah, sebenarnya kita merasa dingin karena apa? Kalor pada tangan kita itu diserap oleh es, digunakan untuk mencair. Nah, jadi kalor kita itu pindah. Nah, pindah ke es tersebut. Nah, jadi kita akan merasa dingin. Kita pegang balok atau balok es ini kan ya. Ini terasa dingin. Kenapa? Ya karena perpindahan dari tangan menuju ke balok, ke kotak es tersebut. Untuk apa ini energi tersebut, kalor tersebut? Nah, kalor tersebut digunakan oleh es untuk mencairkan dirinya, karena tidak ada yang menahan. Jadi kalor itu kan berusaha equilibrium. Equilibrium itu setara ya, setara. Jadi energi itu kekal. Nah, itu ya. Jadi ini sangat berbahaya kalau struktur jaringan makhluk hidup. Nah, ini beberapa contoh penggunaan semikonduktor. Ya, kendaraan magnetik berupa kereta. Ini maglev ya.
magnetic levitation. Ya, jadi dia akan mengambang, ya, seolah-olah dia dari landasan rel ini dia akan punya mengambang. Nah, kalau ini mengambang, berarti kan seolah-olah tanpa gesekan. Begitu diberi gerakan sedikit ya, atau dorongan sedikit, nah, maka akan meluncur terus. Tadi sempat dicoba ya, tadi magnet ya, magnet yang di atasnya bahan yang dikasih suhu kritis, magnet tersebut kalau kita putar sedikit aja dia akan berputar terus. Meskipun ya ada waktunya dia akan habis, cuma akan lebih lama. Kemudian MRI atau magnetic resonance imaging ini untuk melihat suatu jaringan makhluk hidup, ya. Ini digunakan pancaran medan magnet superkonduktor ditembakkan pada tubuh, lalu pantulannya ditangkap sehingga mendapatkan citra. Ya, ini citra digitalnya, ya ini hasil olahan ya. Ya, tampilannya seperti ini. Oke, kemudian juga generator superkonduktor. Ya. Generator superkonduktor ini juga merupakan bagian dari penggunaan yang sangat efisien ya untuk menghasilkan ukuran generator yang dari sesi konvensional. Ya, ini kan di saat ini teknologi ini dipakai beberapa stasiun luar angkasa. Termasuk penggunaan yang lain adalah saluran transmisi. Nah, ini juga tergolong baru ya di Jerman, teknologi Jerman, beberapa ada perusahaan Jerman yang meluncurkan ya saluran transmisi superkonduktor yang menyalurkan daya listrik lebih banyak dan jaraknya bisa lebih jauh daripada penghantar biasa. Nah, itu beberapa contoh-contoh tentang superkonduktor. Ya, saya kira demikian bahan tentang superkonduktor. Sekian dan terima kasih. Jika ada pertanyaan, masih ada waktu 4 menit sebelum ditutup ruangan ini. Silakan. Ya, ini ada beberapa, tidak ada namanya. Ini ada yang nomor 771. Ini siapa ini? Ini ada Saudara Yoga, Ramadhani, Sahrul. Nah, ini Saudari Mutiara, Saudara Nur Hadi, Saudara Masrub, Saudara Luki. Saudara Masrum tugasnya sudah disubmit ya? Sudah, Pak. Oh ya, saya belum ngecek di LMS. Baik, adakah yang mau bertanya? Ada waktu 3 menit. Kalau tidak ada, ya kita akhiri, cukup sekian ya pertemuan kita hari ini. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat siang, Pak. Terima kasih banyak, Pak.
Sama-sama. Oh, ternyata Jamie ini. Iya, Pak. Oh, enggak ikut ini, ikut demo di jalan itu? Enggak, Peduli Pak. NTT atau apa itu? Oh, enggak, Pak. Nah, tadi saya lihat di jalan-jalan Kota Malang ada beberapa teman-teman yang ikut Iya, aksi Pak. peduli. Iya, Pak. Oke ya, saya Lagi tutup ya. kerja. Iya, Pak. Ya, ya. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Tugasnya juga dikumpulkan kan, Jamie? Oh iya, Pak. Tugasnya itu dikumpul di LMS ya, Pak? Ya, ya dikumpul di LMS. Oh, iya, Pak. Ya, Langsung saya ya, kirim, Pak. ya, ya. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak, Pak.